Ampun. Oke, sahabat Timur Nusantara, di ini ya kita agak santai ya, bincang-bincang ya masalah YouTube juga seperti apa sih pengalaman-pengalaman Mas Aldibo, Mas Bam, Mas Tony, dan Mas Adi juga Mas Edo ya, Sona Edo. Seperti apa? Saya juga butuh masukan-masukan yang gimana baiknya cara upload yang baik-baik itu seperti apa ya, biar channel kita itu berkembang. Nah untuk Mas Aldibo sendiri pengalamannya seperti apa Mas? Tadi ketika awal-awal jadi YouTuber atau agar channelnya berkembang itu Mas? Kalau aku tuh ya tadi aku tuh nggak suka ya, dulu kan zaman sekarang kayak sering banyak orang support Iya. terus yuk nonton punya aku, tempel balik gimana sih, balik nonton, jangan lupa mampir. Kalau aku sudah kasih kode gitu loh. iya, maksudnya kalau pemula komen di masnya terus turun mampir. Kadang kita ada pemula yang live sampai berjam-jam agar dapat jam tayang. Itu sebenarnya sih ya oke-oke aja untuk mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tapi lebih efektif lagi kalau menurut aku ya, itu lebih efektif collab sama orang yang memang udah punya nama di YouTube. Karena kalau misalkan kita sal terus kayak kita itu nonton berpindah-pindah, itu nggak efektif, karena setelah kita nanti iklan itu mereka nggak akan nonton kita kayak gitu. Iya. Bener nggak? Iya. Nah itu sih bocoran kayak tips-tipsnya. Kalau dibilang aku YouTuber yang misalnya senior segala macam sih enggak lah, maksudnya banyak yang lebih senior, dan aku hanya mungkin kebetulan aja kenal sama Mas Bam, sama Tony, sama Mas Adi, yang sama Edo juga yang kebetulan juga mau bergabung gitu. Karena memang awalnya aku memang orangnya senang di dunia entertain Mas. Jadi sebelum itu tuh aku di Taiwan dulu udah nyanyi, udah punya YouTube juga tahun 2013, yang nonton juga alhamdulillah banyak yang kenal juga. Jadi di Taiwan dulu itu aku setiap keluar gitu ya, misalnya kita ke mall, ke alun-alun apa, itu pasti orang akan tahu dan Mas Adivo ya gitu. Tapi mereka pasti akan bilang foto kan, dulu kan nggak ada itu, nggak seperti sekarang. Oke, banyak fiturnya sekarang ya. Iya, aku pun kalau misalkan di Hong Kong, terus ke Makau, di Singapura, di Malaysia tuh pasti ada yang kenal. Kalau aku jalan-jalan itu, para TKW itu pasti ada yang kenal. Dan mereka tuh baik-baik loh, mereka mau nonton YouTube kita, mau membantu teman-teman yang hadir di YouTube aku tuh, sampai mereka tuh kayak subscribe, sampai sampai membantu, sampai kadang sampai Seperti ini. Iya, sampai di titik mereka seperti ini. Dan kalau aku di YouTube itu memang bukan kebetulan Mas, jadi bukan tiba-tiba viral tiba-tiba YouTube kurang, itu bukan, karena aku berusaha banget dan aku benar-benar merasakan susahnya di YouTube itu seperti apa tuh. Aku merasakan mulai dari yang kalau sekarang kan kita bisa aja ngundang sekarang untuk collab, misalnya punya teman deket, ayo ini bisa. Tapi zaman aku dulu tuh nggak ada collab, nggak ada YouTube sama sama YouTuber yang support atau apa tuh nggak ada. Memang aku pengennya tuh benar-benar aku terkenal, dikenal orang, dan ya udah kayak gitu aja sebenarnya perjuangannya tuh kayak gitu. Asik sekali ya pengalaman Mas Aldibo. Nah untuk Mas Bam sendiri ya, kan Mas Bam sendiri kan bikinnya kayaknya lamaan saya ya, bikinnya loh ya. Dari segi bikin lamaan saya, dan untuk subscriber juga lebih banyak saya. Tapi untuk viewer itu bagus ya, penontonnya bagus sekali ya. Tip-tip untuk saya Mas, kita sharing-sharing di sini. Ya kurang lebih sama kayak yang dikatakan Mas Aldibo. Karena apa? Karena semenjak saya collab sama Mas Aldibo, membantu view-nya semakin naik dan stabil gitu kan. Ya PR-nya sih kalau kayak collab gitu kan, PR-nya ketika kita udah pulang dari, kayak aku kemarin nih contohnya ya Mas ya, pulang dari rumahnya Mas Aldibo, PR terberat itu bisa mempertahankan view setelah pulang. Kan kadang gitu rame pas ada nama Mas Aldibo. Jadi biar aku potong dulu ya Bang. Jadi biar yang subscribe itu juga suka sama dia Mas. Jadi kalau aku ada anak di rumah itu, aku jarang ngonten sama mereka. Kadang mereka ngonten makan gitu ya, aku nggak pernah ikut. Terus mereka ngonten ke rumah bubur, aku nggak pernah ikut. Mereka ngonten sama Jati pun aku juga nggak pernah ikut. Aku malah jarang ngonten, karena buat aku melepaskan mereka untuk biar mereka nih menciptakan karakter sendiri yang orang tersuka sama mereka. Benar sih, itu emang benar, karena kita kan nggak bisa memaksakan seseorang buat suka sama konten kita.
Nah, di kesempatan collab itu kan kita bisa memperkenalkan gimana profil kita, Identitas kita juga Ya. ya, seperti apa ciri khas kita. Kalau memang mereka minat dan suka, ya insya Allah bakal tetap bisa stay. Nggak cuma sebentar terus karena ada Mas Aldivo, terus setelah itu hilang. Nah, jadi juga seperti itu, mungkin kita juga harus sering-sering gini ya, upload video pada saat jam yang sama juga, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Nah juga untuk Mas Tony dan Mas Adi ini seperti apa, kan baru kemarin kayaknya ya, masih baru lah. Kalau ini kan udah lama tuh. Udah lama ya. Setahunan. Udah 7 bulan. Sampai 1 tahun. 7 bulan. Oh. YouTube-nya 7 bulanan. Ini kan dulu adik, maksudnya gimana ya? Mas waktu aku di Facebook, aku masih sering nyanyi ya dulu. Jadi sering nyanyi dari panggung ke panggung, terus di Facebook viral tuh. Ini masih kecil di rumahku, main wifi kayak gitu. Terus akhirnya waktu aku kemarin mau ke Solo, ada endorse ke Solo itu dia mampir, terus ya udah dari situ dia mulai bikin YouTube. Awalnya nggak percaya diri juga sih. Sama ya berarti ya. Sama. Jadi ngomong tuh kayak belepotan Aku juga dulu sama Mas, aku dulu tuh apa-apa nggak sepede, sekarang mungkin malah orang-orang kayak aku nih ya percaya dirinya malah kurang. Karena apa? Karena orang lagi kadang karena dia gini kayak gitu. Jadi waktu itu waktu kenapa kadang orang banyak ngomong, Mas kok public speaking-nya bagus, kok pede bisa membuka apa namanya pembicaraan segala macam, karena semua itu butuh proses, jadi belajar. Yang awalnya dulu aku nyanyi aja itu mau ngomong sama penonton, mau nyampein kita ngelucu itu nggak bisa. Karena kita nyanyi itu kita pasti akan gulung-gulung kabel, main kabel itu loh. Ya. Nah itu karena menunjukkan kita belum pede. Tapi sekarang alhamdulillah kalau misalkan menghadapi orang banyak atau dari kalangan mana apapun itu saya udah nggak canggung, Nggak tatap. Ayo Ron, cerita Ron. Oh, loh, gue YouTube ini loh maksudnya. Kenapa sampai mau bikin YouTube? Iya. Susah. Awal-awal pengen bikin YouTube itu juga ya. Sebenarnya Apa tuh kiat-kiatnya juga? dulu itu akan malu sama kamera, kayak cuma kamera lah. Iya. Habis itu aku bilang sama Mas Adu ya pengen di YouTube, tapi kan aku ngomong kalau takut ke kamera juga. Habis itu kata Mas Adu ya buat aja nanti aku ngadu. Habis itu ya tahap harus akhirnya itu kayak udah terbiasa gitu. Ini juga harus percaya diri juga. Percaya Mas. diri, Jadi pede. nggak boleh. Kadang kan malu juga orang tempat umum nih ya, kita ngonten, ada orang kadang ngomong apa sih di video-video, buat apa di video-video kayak gitu. Ntar uangnya bagi dua atau mungkin di video kayak gitu. Ntar jangan video. Sebenarnya sama sih kayak pekerjaan lain Mas. Kita jualan ada orang juga mikirnya Iya. jual apa sih nggak enak kayaknya deh. Iya kan sama aja sebenarnya. Menjatuhkan kita ini kayak gitu. Apalagi sekarang dunia YouTube banyak yang tahu bahwa di YouTube tuh dapat uang. Iya. Padahal mereka nggak pernah tahu loh susahnya Dulu di nggak uang pernah tuh. tahu. Nah, Makanya sekarang kayak penonton tuh kan udah ada iklannya, mungkin malas biasanya di skip gitu seperti apalagi itu. orang luar kayak gini yang kayak aku notabene vlog harian tuh pasti ada orang yang mikirnya kita hanya konten orang, kita nggak kasih uang mereka, uangnya untuk kita sendiri. Padahal kan susah juga cari uang di YouTube itu. Berapa sih dapatnya kalau sampai view-nya paling kalau view-nya sampai jutaan aja yang dapatnya nggak sampai puluhan juta untuk satu video. Benar sekali. Dan Mas Adi sendiri gimana itu awal-awalnya bikin itu loh kok? Terus gabung sama Mas Aldivo juga, tim Loop juga ini. Kalau pengalaman aku sendiri dari 2020 bulan Maret itu sempat DM Mas Aldivo tanya-tanya bagaimana cara ngeposting di YouTube, cara misalkan ngover lagu ya Mas ya, ngover lagu itu misalnya apa harus ke izin di pemilik lagu Ya. Mas ya, pemilik lagu. Upload duluan. Alhamdulillah sama Mas Aldivo itu direspon, tapi belum kepikiran kalau misalkan mau terjun ke YouTube. Baru kemarin bulan Juni Mas ya, Juni aku Juli apa Juli sih? Juli lah ya, itu Juli. Agustus. Juli itu aku nge-DM Mas Aldivo terus, berhubung kuliah kan libur ya Mas ya. Iya. Kuliah libur, Banyak kepengen- waktu lah jadinya ya. Banyak waktu. Jadi kepengen mencoba hal-hal baru, aku pengen kerja deh Mas Aldivo. Jadi ke Mas Aldivo itu ngelamar kerja. Tapi sama Mas Aldivo dikasih nomor WA, lanjut di WA ditawani lah. Ditawari ya. Ditawani buat bikin channel YouTube. Oke, sahabat Jember Nusantara,
ini perbincangan kita ya. Alhamdulillah ini semoga bermanfaat. Ini dong, kita belum selesai. Kita mau balik tanya ke Mas Agus. Oh iya. Ini, kenapa sampai Cukup di, nggak dari mulainya? Cukup. kenapa sampai mau bikin YouTube? Itu berapa menit dong? 9. Kenapa 10. sampai bikin YouTube? Kalau saya bikin YouTube itu kan udah lama sebenarnya Mas ya, Hmm. Mas Aldivo. Tahun 2017 kayaknya bulan Desember waktu itu. Jadi ya iseng-iseng aja kita di YouTube kan ada apa namanya tempat untuk upload kita ya, iseng aja lah untuk kita upload tapi belum di dashboard ya waktu itu kayaknya saya masih di aplikasi YouTube-nya Raja Plus itu ya di situ. Habis itu saya punya video sama istri saya waktu wisata di tempat wisata lah ya, Taman Pemandian. Saya upload. Tapi ya udah itu aja, habis itu nggak saya delok, nggak saya lihat, apalagi belum tahu jam tayang, belum tahu Cuman sebatas itu aja. Habis itu ada salah satu, itu udah jualan sampel waktu itu ya. Ada salah satu YouTuber ya dari Banyuwangi juga, namanya Serba Serbi Kuliner, silakan dikunjungi juga bisa. Itu apa namanya? Nyoteng saya. Oh, mau ini apa namanya? Mereview ya, mereview. mereview pangkalan di Pedotan di Banyuwangi di Banyuwangi ya pangkalan kita. Habis itu dia ngasih tip, saya juga pernah upload bang, aku gitu bilang gitu. Tapi lama nggak saya hidupin, lama nggak saya lihat seperti itu. Hidupin aja lagi, nanti sama gini aja. Apa namanya? Apa kegiatan sampean yang sampean sukai seperti itu biasanya? Ya udah saya upload waktu itu ketika upload sampel, bikin sampel. Daripada saya wirawiri ya, sebelumnya kan udah ada konten berbagi itu tapi nggak jalan. Habis itu langsung itu bikin resep sampel itu. Alhamdulillah kok naik itu viewernya itu sampai sekarang udah 100.000 lebih kayaknya waktu saat ini. Ya di situ saya lebih semangat ya. Maaf, konten berbagi itu dalam artian gimana? Berbagi apa? Berbagi sosial, berbagi sosial. Jadi kita mau kayak siapa tuh Mas Ade Septian juga seperti itu. Jadi ke orang-orang yang Iya, lebih ke pedagang kecil seperti itu, ke kaum-kaum dua karena gini ya, sekarang tuh kayak kadang banyak yang komen juga gini. Mas kapan berbagi ya enggak? Ya, Kapan ini? Sebenarnya kalau aku sih sekarang untuk bukan menjauhi ya, tapi untuk lebih berhati-hati. Karena kadang kita bikin konten berbagi ke orang, kita videokan, terus kita foto aja itu orangnya kadang ada orang yang merasa kayak maaf ya dimiskinkan. Jadi kenapa buat teman-teman semuanya aku sekarang udah nggak pernah bikin, maksudnya aku kontenkan mungkin berbagi sama tetangga. Aku ada kayak janda sama orang tua itu aku selalu ada mereka, tapi udah nggak pernah aku ini karena buat aku gini Mas, kita ngasih ke orang gitu ya, Mas ini apa sih lihat di foto cepret ini kita kayak merasa ada ya seseorang yang merasa dimiskinkan gitu loh, kita ngasih ke orang di konten gitu lah. Iya, mungkin kalau 1-2 kali nggak masalah, tapi kalau sampai yang kita keseringan banget, terus nanti juga netizen akan ini, Mas kapan berbagi lagi, dan sedangkan mereka nggak pernah tahu bahwa kita tuh untuk berbagi kita mengeluarkan budget juga kayak gitu. Jadi tetap enakan kita tuh ini aja, enak gitu. Iya. Nah, terus habis itu daripada saya keluar ya, sana sini, loh kok nggak saya aja yang saya upload secara konsisten ya. Saya konsisten, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ya 1 minggu itu bisa 1.000 viewernya. Ya alhamdulillah udah ada inilah kita untuk beli gantinya kuota, gantinya wifi seperti itu. Jadi ketika saya mau bikin YouTube gitu loh maksudnya ya, kita berbagi sama orang. Jadi ketika ada orang mau bikin sampel atau pengen bikin sampel, pengen jualan sampel, bisa datang ke rumah saya langsung. Oh bisa datang? Alhamdulillah bisa. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen jualan sampel, terus pengen tanya resepnya, cara bikin, bisa datang ke sini, komen di channelnya Mas Adi Panda. Buat semua yang di luar negeri juga, yang dimanapun pengen merasakan, pengen beli bisa juga mentahannya maksudnya. Untuk saat ini masih stop dulu untuk pelayanan itu karena di masa seperti ini, pandemi seperti ini kita masih stop. Kalau dulu udah pernah 1 bulan. Kenapa masih stop? Kita yang stop karena yang kan dulu ada saya lewat sini, jadi udah pulang beliau. Jadi kita stop, cuma mungkin kemarin juga kirim di Sidoarjo, itu pun nyoba lagi karena freezer yang di rumah saya masih minimal kecil gitu loh, masih kecil, kapasitasnya masih kecil, maaf. Jadi seperti itu teman-teman ya, misalnya ada yang pengen untuk wilayah Banyuwangi ya, ada yang pengen belajar sampel di saya gratis tanpa dipungut biaya. Itu pun
apapun yang saya upload di YouTube itu sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang saya kerjakan tiap hari dan tidak dikurangi dan tidak direkayasa teman-teman sahabat Sempol Nusantara ya. Untuk teman-teman juga yang ingin belajar ya, di tempat saya jamin gratis ya, dari meracik bumbu ya, ikut nyelep, ikut giling juga, ikut jualan juga. Kemarin anak Jember Mas itu Bam mau kursus di sini 1 minggu. bisa Mas Bam nanti ya. Sambil ikut jualan. Nanti aku rencananya mau sedikit mencari resepnya. Itu apa sih? Paling gampangnya itu kan Mas ya, kayak perpaduannya berapa? Iya, perpaduan, satu persatu perbandingan atau bandingin perbandingan. berapa. Itu kan Kalau pengen laris ya jangka panjang untuk kita jualan itu kan jangan mencari untung saja, yang penting kualitas dan kuantitas harus diutamakan. Jadi untuk pelanggan. mending apa namanya, yang beli untungnya sedikit tapi yang beli itu Iya, tiap hari itu aja yang sekali penting. untung tapi yang beli jarang. Dulu kan booming sekali Sempol ya pada tahun 2016 itu ya. Itu banyak sekali. Saya perhatikan selisih 1 bulan, 2 bulan itu sudah pada collab. Karena dia hanya semata-mata mencari untung saja. Seperti Banyak itu. yang ini ambil Iya, karena perbandingannya campuran tepung sama daging tidak seimbang. kebanyakan tepungnya. Kebanyakan ya. tepung. Jadi Sempol itu terasa keras, alot ketika dingin itu, jadi harus diperhatikan sahabat Sempol. Jadi tidak ada yang saya rekayasa di sini. Kemarin anak Jember ya namanya, maaf saya sebut namanya nggak apa ya, Mas Josi namanya ya. Nanti bisa dicek rumahnya setelah Gunung Kumiter kalau dari sini ya. Nanti bisa dicek, ada musola pertama kiri jalan, depannya sudah ada di situ. Mas Josi namanya. Alhamdulillah sekarang udah jualan dan lancar, alhamdulillah sampai saat ini. Jadi jangan dianggap wah nanti di sana bayar gitu, tidak. Alhamdulillah kita tidak mematok biaya ya. Kalau misalkan mau ada yang menjualkan kembali gitu, Bisa Mas, nanti kita hitungannya kan pulaan seperti Oh itu iya. ya, pulaan. Nanti Yang kita ingin bisa jual itu kan kembali. terbiji berapa di nanti. area banyak apa? Ada Banyuwangi gitu ya. Ya seperti itu. Kalau saya seperti itu kiat-kiatnya ingin jadi YouTuber, yaitu salah satunya ingin berbagi ya. Untuk promosi juga. Untuk promosi juga, berbagi di ya siapa tahu lah ada yang ini bermanfaat bagi yang lain Betul. juga, seperti itu teman-teman. Jadi jangan apa ya, nanti bayar di sana gitu ya. Kalau saya seperti itu jatuhnya, bikin YouTube. Oke, Sampun. Oke, siap. Dan aku juga ngucapin sekali lagi terima kasih buat Mas Ardi Panda udah mengundang kita ke sini Sama-sama. bersama teman-teman. Udah dijamu juga. Sampai sini kita mau bikin Sempol, ya. Mungkin Bang, tapi penasaran bikinnya tuh seperti apa? Nanti Mas Bram yang praktek ya kayaknya ya. Terus ditonton di channelnya Mas Ardi Di Panda. Ya, jangan apa namanya ya, jangan ragu pokoknya, langsung aja di subscribe apa di klik anunya ya. Insya Allah bermanfaat ya. Oke, Mas Aldivo, Mas Bam, Mas Tony, Mas Adit dan Mas Mas Edo, langsung aja nanti kita review sampelnya di dapur ya, apa di dapur ya. Nanti jangan di dapur berantakan gini ya, jangan seperti itu. Memang harus berantakan Mas, kalau bersih itu nanti Maklum kita ya, nggak bikin, maklum ya. kuliner itu seperti itu. Jadi ya kayak kapal pecah itulah ya. Betul. Jadi pantau terus ya, langsung aja kita ke dapur. Monggo.